Coba tebak guys, ini film apa? Ada seorang suami, dia pergi jauh banget dari rumah, kepisah dari istri dan anaknya bertahun-tahun, dan sepanjang film dia cuma pengen satu hal, yaitu pulang. Tebak film apa? Jangan jawab film Bang Toib ya, awas lu. Tapi kalau kita ngomongin film Nolan, Interstellar, bener lah. Inception, bener juga. The Odyssey yang baru aja rilis kemarin, itu mah udah paling bener lah, itu mah udah dari 3000 tahun lalu benernya. Tapi gimana kalau film Nolan yang lain juga punya tema yang sama? Memento, terus Prestige, terus Dunkirk, terus yang mungkin ini paling gila kali ya, cocok logi gue, Oppenheimer. Jadi Christopher Nolan itu sebenarnya udah 25 tahun bikin film yang sama, ngulang-ngulang gitu ya. Jadi Odyssey itu bukan proyek baru sebenarnya buat doi. Ini tuh sebenarnya proyek homecoming dia ya. Pulang kampung gue akhirnya gitu ya, ke blueprint film-film gue semua. Sebenarnya waktu itu tuh banyak tanggapan ya kalau Odyssey dibikin Nolan tuh, waduh, Nolan bikin film mitologi Yunani, random banget anjir kan. Tiba-tiba, tapi gue masih seneng-seneng aja ya. Cuman kan orang-orang selalu mikir filmnya dia tuh atau brandnya dia tuh kan selalu film yang ada puzzle-nya ya. Terus ada waktu mundur, waktu maju, mimpi berlapis, timeline bolak-balik, naik turun, kepala di atas, ya kepala mah di atas ya pokoknya gitulah. Tapi kalau lo geser fokusnya dikit gitu ya, dari soal struktur ke soal emosi, polanya tuh kelihatan banget. Hampir semua film Nolan itu tentang satu hal, laki-laki yang kepisah dari keluarganya dan perjalanan dia buat pulang. Udah itu doang filmnya. Kecuali trilogi Batman kali ya. Dark Knight Rises enggak tuh. Dan Odyssey-nya Homer itu literally kakek moyangnya semua cerita perjalanan pulang di sejarah manusia. Orang Yunani itu bahkan punya istilahnya sendiri buat itu ya, nostos. Dan kata nostos itu juga ngelahirin kata nostalgia. Nostalgia ternyata dari Yunani. Gua baca-baca kayak gitu guys. Jadi nostos itu artinya pulang, algos artinya rasa sakit. Jadi nostalgia itu artinya sakitnya pengen pulang. Anjay, puitis, poetik, sama aja tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan sakit itu ada di mana-mana di filmografinya Nolan ya. Marilah kita ulik satu-satu ya. Kita mulai dulu dari tahun 2000, tahun dimana gue baru lahir, yaitu ada film Memento ya. Leonard Selby kehilangan istrinya, terus dia kehilangan kemampuan bikin memori baru. Jadi dia tuh kayak 50 First Date. Jadi dia kepisah dari istrinya 2 kali cuy. Pertama sama kematian, dan kedua itu sama otaknya sendiri. Karena otaknya nyimpen memori soal istrinya. Nah ini yang bikin Memento jadi versi paling gelap menurut gue ya. Dari tema soal suami gak bisa pulang. Leonard itu gak bisa pulang karena rumahnya udah gak ada. Jadi apa yang dia lakukan? Dia itu bikin rumah palsu. Dia itu bikin misi balas dendam yang sengaja didesain supaya gak pernah kelar-kelar. Tujuannya satu, biar dia selalu punya tujuan. Justru aneh kan ya, tujuannya satu, biar dia selalu punya tujuan. Iyalah, biar dia selalu punya tujuan, biar dia selalu punya alasan buat bangun pagi, biar dia selalu punya reason buat akhirnya pulang lagi. Nah bandingin sama Odysseus kemarin ya, di filmnya itu Odysseus itu rela nolak ditawari keabadian sama Calypso buat pulang ke istrinya. Kenapa coba? Padahal Calypso udah mah cantik, punya pulau pribadi, punya hidup yang abadi, punya jet pribadi. Tapi Odysseus tetap milih buat balik ke istrinya yang bisa menua. Nah Leonard Selby itu kebalikan ya, dia milih ilusi karena kenyataannya terlalu sakit. Apakah Leonard itu adalah Odysseus yang disakiti? Kita lanjut langsung ya ke The Prestige. Ini film favorit gue nih ya. Ini tahun 2006. Ini film orang mungkin ingatnya sebagai film sulap banyak plot twist. Udahlah, intinya mah plot twist. Tapi coba kalian tonton ulang film ini ya, sebagai cerita tentang dua orang suami. Bukan takut istri tapi ya, tapi cinta istri. Ada Angier di sini ya, diperan sama Hugh Jackman. Istrinya mati tenggelam. Terus sisa hidupnya dia ngapain? Obsesi balas dendam. Mirip siapa coba plotnya? Mirip si Leonard Selby yang tadi ya. Anggap aja itu cocok loginya kejauhan. Kita bahas satu lagi karakter suami yang sakit hati, yaitu Borden ya. Menarik ini Borden, diperan sama Christian Bale BTW ya. Jadi si Borden ini, kalau kalian udah nonton filmnya, ngorbanin keutuhan keluarganya cuma demi satu trik sulap maut, teleportasi. Dia hidup gantian sama kembarannya. Artinya anaknya itu cuma dapat setengah ayah, istrinya cuma dapat setengah suami, dan setengahnya lagi cuma bilang I love you. Tapi itu juga bohong. Sakit guys, sakit. Terus lu perhatiin coba endingnya. Pas Borden yang satu mati, terus satu lagi balik, nyamar muncul dari kegelapan buat ngejemput anaknya. Ayah yang tadinya dikira mati akhirnya pulang dan ngerebut kembali keluarganya. Terus si Angier cuma bisa meratapi nasib dari balik jeruji. Itu kalau pikir-pikir ya, itu tuh plot babak ketiganya Odyssey kemarin cuy. Odysseus juga pulang nyamar jadi pengemis, asesmen dulu, curhat dulu ke Penelope, asik. Sebelum akhirnya ngerebut kembali rumahnya. Nolan itu udah syuting ending Odyssey dari 2006 bro.
visioner. Nah sekarang kita ngomongin 2 film Nolan yang paling obvious lah ya, soal suami yang pengen pulang. Inception, Cobb itu buronan yang nggak bisa pulang ke anak-anaknya. Di sini Nolan main satu trik visual sih menurut gue yang jenius ya. Sepanjang film kita nggak pernah lihat tuh wajah anak-anaknya Cobb, selalu dari belakang, selalu ngeblur, selalu keburu cut ke adegan lain. Wajahnya baru kebuka di frame-frame terakhir. Kenapa coba? Karena wajah anaknya itu ya itu rumahnya. Wajah anaknya Cobb itu adalah Itaca-nya Cobb. Terus ada Mal kan di sini ya, istri Psycho yang sudah mati tapi terus muncul di alam bawah sadar, terus ngerayu Cobb buat tinggal di dunia mimpi bareng dia. Itu kayak siapa coba? Coba ingat-ingat yang tadi aja baru diomongin. Ya, kayak Calypso guys. Itu literally dewi-dewi yang nahan Odysseus di pulaunya 7 tahun dan nawarin dia hidup abadi. Mirip sama kayak si Mal ya. Jadi intinya Inception itu sebenarnya Odyssey aja, cuman settingnya di alam mimpi gitu ya, bukan di Yunani kuno. Terus tentu saja ada Interstellar lah, ini mah jelas banget ya. Musuhnya bukan Dewi Calypso yang nahan pulang, tapi fisika. 1 jam di planet Miller sama dengan berapa sih? 7 tahun ya di bumi. Dan adegan Cooper nonton 23 tahun pesan video dari anak-anaknya ya, yang masuk itu sambil nangis. Murph, itu mungkin adegan paling Homer yang pernah Nolan bikin. Di film Odyssey kemarin kan kita juga lihat. Odyssey kan pas kangen rumah ngapain coba? Duduk di pantai di pulaunya Calypso, nangis, natap laut ke arah rumah. Nggak bisa aja bilang Telemachus. Telemachus kan bener nama anaknya. Terus hitung deh, total Cooper kepisah dari keluarganya itu berapa tahun? Puluhan tahun. Odysseus kemarin jelas banget ini ada si Penelope ngomong 20 tahun. Jadi sebenarnya Nolan nggak ganti angkanya jauh-jauh, sama aja. Cooper adalah Odysseus. Udah, simple banget. Tapi sekarang kita ngomongin film yang paling susah dicari cocok loginya ya, Dunkirk. Soalnya nggak ada suami-suamian di sini. Tapi suami lah jelas, itu banyak, itu tentara itu suami banyak orang ya. Tapi justru Dunkirk itu nostos dalam bentuk paling murni guys. 400.000 tentara bisa ngeliat rumah di seberang selat, kelihatan tuh rumahnya ya. Kan cuaca Inggris tuh cerah tuh waktu itu, kelihatan dari pantai. Tapi mereka nggak bisa nyebrang, mereka nggak bisa kesana tuh. Kemenangan di film itu bukan soal menangin perang, tapi kemenangannya itu cuma satu, gimana caranya gue sampai rumah. Terus kita ngomongin Tenet nih, geser dikit sih ini mah ya, emang bukan Odysseus, tapi kalau dipikir-pikir sama. Ada Cat di sini, kepisah dari anaknya gara-gara suami yang abusif. Sama kan? Cuma dibalik aja, ini ibu sekarang gitu ya. Jadi intinya mah seluruh misi nyelamatin dunia ini ya ujung-ujungnya digantung ke satu orang tua yang pengen balik ke anaknya. Dan yang paling sulit tentu mencari cocok logi di Oppenheimer, tapi ini kayaknya paling menarik sih menurut gue ya. Karena menurut gue Oppenheimer itu kebalikannya Odysseus ya. Oppenheimer itu suami dan ayah yang secara fisik ada di rumah, tapi nggak pernah bener-bener nyampe, anjay. Badannya itu di meja makan rumah, tapi kepalanya itu ada di Los Alamos. Kalau Cobb dan Cooper itu ayah yang pengen pulang tapi nggak bisa. Oppenheimer itu ayah yang bisa pulang tapi nggak pernah pulang. Ngerti gak sih? Kalau kata film Suka Duka Tawa tuh yatim pasif gitu. Ayahnya ada tapi tidak pernah ada, tidak pernah berperan. Jadi ya kayak gitulah, kalian ngerti ya. Ini mah cocok logi versi ekstrim. Tapi pertanyaan menarik ya setelah nonton Odysseus kemarin gitu ya, kenapa Nolan, sutradara yang sekaya dan sesukses ini, terus ngomongin luka yang sama? Anjay, ada apa Nolan? Who hurt you? Asik. Jawabannya personal sih kayaknya ya. Tapi gue pernah baca juga sih, Nolan katanya pernah bilang dari semua karakternya itu Cobb yang paling deket sama dirinya sendiri. Coba lo bayangin lah, profesi sutradara blockbuster kayak Nolan ya, lo menghilang gitu bertahun-tahun ke dunia buatan, di set film, dunia mimpi yang lo bangun sendiri, terus keluarga lo nungguin di rumah gitu kan. Jadi bikin Inception itu ya Inception. Bener gak sih? Anak-anak lu di rumah tapi lu sibuk bikin film. Dan gue juga pernah baca, ternyata ada solusinya. Karena semua film Nolan itu produsernya istrinya sendiri ya, Emma Thomas. Jadi anak-anaknya itu dibawa ke lokasi syuting. Jenius Nolan. Jadi keluarganya itu gak dia tinggal, dia bawa. Seolah-olah dia tuh nemuin cheat ya untuk masalah yang terus menerus dia filmin cuy. Jadi kalau nggak bisa pulang ke rumah, ya udah rumahnya aja bawa. Ya makanya musuh di film Nolan itu sebenarnya bukan villain kayak Ben, kayak Mal ya. Musuhnya itu selalu waktu. Poseidonnya Cooper itu relativitas. Poseidonnya Cobb itu rasa bersalah. Poseidonnya Leonard itu amnesia. Dan mungkin itu juga kenapa di Odyssey versinya Nolan itu nggak pernah nampilin dewa-dewa sebagai sosok gitu ya. Karena mungkin menurut Nolan waktu itu udah cukup kejam gitu buat jadi dewa. Padahal sih gue pengen lihat dewa-dewanya, tapi ya udahlah, kan ini film dia ya, bukan film gue. Jadi itu kali ya jawabannya buat yang nanya kenapa Nolan tiba-tiba bikin film mitologi. Enggak guys, dia mah nggak lagi nyobain genre baru, dia sebenarnya lagi pulang ke sumber asli dari inspirasi film-filmnya. Dia pulang ke blueprint film-film yang udah pernah dia bikin
yaitu Odyssey. Anjay, ini semua adalah blueprint perjalanan pulang. Dan ada fun fact sih, kalau nggak salah 2000-an awal itu Nolan sempat ditawarin jadi sutradara film Troy. Terus dia nolak, katanya waktu itu dia ngerasa belum sanggup ya, karena masih newbie kali ya. 20 tahun kemudian ya, setelah latihan bikin cerita suami pengen pulang berkali-kali dalam berbagai kostum ya. Ada kostum sci-fi, ada kostum heist, ada kostum perang. Sekarang dia bikin beneran kostum yang warnanya cuma 2. Fuck, kenapa sih dia bikin film Odyssey warnanya cuma segitu doang? Itu salah satu yang gue kurang serk ya, tapi udahlah, nggak apa-apa. Jadi The Odyssey itu sebenarnya bukan film Nolan yang paling beda ya. Ini film Nolan yang paling jujur menurut gue. 25 tahun karirnya, dan ternyata dia cuma nyeritain satu hal. Betapa jauhnya jarak antara seorang laki-laki dan meja makan keluarganya. Anjay, Nolan, terbaik Anda. Homer nyebutnya Nostos, tapi kita nyebutnya filmografi Christopher Nolan. Ayo Nolan, pulang segera. Ya, itu dia pembahasan singkat cocoklogi versi gue ya. Teori-teori tentang Odysseus. Gak akan nemu teori aneh sih, tapi teorinya malah ketemunya di film-filmnya Nolan ya. Jadi sekarang giliran kalian lah, menurut kalian film Nolan mana yang paling nyesek soal tema keluarga ya? Apakah kalian tim Interstellar, timnya Cooper gitu ya, yang nontonin video anak-anaknya sambil nangis? Atau kalian tim Inception ya, timnya Cobb ya, yang pengen lihat wajah anak-anaknya tapi gak mau ngebalik mulu? Atau kalian tim Oppenheimer, tim yang pengen ngeledakin dunia? Dan kalau kalian udah nonton Odyssey, tanpa spoiler, kasih tahu dong reviewnya gimana menurut kalian ya. Siapa tahu kalian ada teori-teori menarik soal film ini ya, teori-teori liar, cocok logi kayak gue tadi gitu ya. Silakan. Mungkin kalian juga masih ada unek-unek gitu ya, kenapa Odyssey versi Nolan ini 3 jam, terus warnanya cuma 2, terus ya gitu lah. Warnanya cuma 2, bangsat. Silakan komen aja ya, apapun itu. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join sampai detik ini. Berkat kalian kami masih bisa bikin video terus sampai detik ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di film perjalanan pulang Nolan lainnya. Bye.